dan kakek legend memberitahu Ningki kalau ialah orang yang bertanggung jawab atas tempat tersebut. Sang kakek lalu berkata kalau dirinya suatu saat nanti apabila sudah mati, ia menginginkan Ningki untuk menggantikannya sebagai penjaga di tempat tersebut. 我凭什么呀？我何德何能？师傅，我刚才弄明白，当初为什么我一看到你随手，这个就是金神针的奇异力量。Di saat itu, terlihat Ningki berada di teras halaman rumahnya. Di sana Ningki mencoba untuk menggunakan mantra simbol yang sudah ia pelajari dari kakek legend. Tak disangka, Ningki bisa dengan mudah membuat mantra simbol tersebut. Dan mantra simbol itu merupakan mantra simbol yang pertama kali dibuat oleh Ningki. Dan ia dengan cepat memanggil Sang yang berada di rumahnya. Sang yang melihat mantra simbol itu merasa sangat bahagia karena Ningki telah berhasil dengan cepat mempelajari semua mantra simbol tersebut. Tak disangka, semua kakak seperguruan Ningki yang berada di hutan akademi mengetahui hal tersebut. Mereka pun ikut merasa sangat bahagia, yang dimana adik seperguruannya ini sudah bisa menggunakan mantra simbol untuk yang pertama kalinya. 是我的思辨让小师弟，是因为我的鼓励吧。这个颜色还算是有些本事吧。 Dan berita tersebut juga terdengar oleh kakek legend. Di sini kakek legend merasa begitu senang karena murid satu-satunya yang ia miliki saat ini telah dengan cepat menggunakan mantra simbol yang ia ajarkan kepada Ningki. Di lain tempat, Bunga dan Longking menemui Reki. Terlihat Menteri Keadilan Istana Siling memberitahu mereka kalau Ningki merupakan musibah bagi Istana Siling, dan sang menteri merasa takut kalau Ningki bisa menguasai kitab langit tersebut. Maka dari itu, sang menteri berencana untuk membunuh Ningki. Bunga mengatakan kepada sang menteri kalau Longking lah orang yang harus membunuh Ningki. Mendengarkan hal tersebut, Longking bersedia untuk melakukan hal tersebut, yang dimana Longking juga menaruh dendam terhadap Ningki, karena bagaimanapun juga, Ningki lah yang telah mengalahkan Longking di saat ujian tahap kedua di akademi kemarin. Singkat cerita, para bangsawan yang berada di negara Tang masih terus saja menunggu kedatangan dari Ningki. Di sini mereka sangat kagum dengan kaligrafi yang dibuat oleh Ningki. Tak lama kemudian, Ningki pun menghampiri mereka. Tentu saja hal tersebut membuat mereka yang berada di sana merasa sangat senang. Ternyata, Sang yang telah menyuruh Ningki untuk menemui para bangsawan tersebut. Di sana mereka memperebutkan kaligrafi milik Ningki. Hal yang tak terduga pun terjadi. Terlihat salah satu orang kaya yang berada di sana tiba-tiba terjatuh dan pingsan. Situasi yang awalnya sangat baik seketika berubah menjadi buruk. Ningki yang melihat itu merasa sangat bingung apa yang sebenarnya yang telah terjadi di sana. Di lain sisi, Lin Ling menemui Xiao Ho. Lin Ling mengatakan kepada Xiao Ho kalau Ningki telah menjadi murid dari master di hutan akademi, dan Ningki juga merupakan murid pertama yang dimiliki oleh kakek legend. Di sini, Lin Ling merasa sangat sulit untuk menculik Ningki saat ini, yang dimana Ningki merupakan murid dari dua orang master yang sangat hebat. Dan Lin Ling juga mengatakan kepada Xiao Ho kalau ia juga merasa takut kalau Istana Siling menganggap remeh kepada mereka berdua, karena telah gagal membunuh Ningki sampai saat ini. Mendengarkan hal tersebut, Xiao Ho merasa sangat kesal. Karena Xiao Ho tidak peduli dengan urusan yang ada di Istana Siling, ia mengatakan kepada anak buahnya itu kalau dirinya saat ini ingin menyelesaikan masalah tersebut, dan ia tak ingin Istana Siling mencampuri masalah mereka.宁缺，你又在搞什么鬼啊？
陛下，西陵送来了长。Singkatnya, saat ini sang raja sedang mengadakan rapat karena ia mengetahui kalau masing-masing negara seperti negara Yan, Istana Siling, dan kaum Mo sedang melatih prajurit mereka agar menjadi kuat. Sang raja juga mendapatkan informasi kalau negara Tang miliknya juga hendak diserang dari berbagai penjuru. Maka dari itu, akhirnya ia memerintahkan pasukannya untuk memberitahukan kepada Ningki kalau ia akan menjadikan Ningki sebagai pemimpin pasukan dari akademi untuk berlatih di sebuah tempat yang bernama Hutan Alam Liar, dan menjadikan Ningki sebagai pemimpin pasukan untuk berlatih di sana. Semua orang terlihat menentang keputusan dari sang raja, karena menurut mereka Ningki saat ini masih lemah. Bahkan di ke-13 murid dari Master, hanya Ningki yang belum bisa apa-apa. Mengingat saat ini posisi negara Tang dalam keadaan genting, sudah seharusnya sang raja memerintahkan seseorang yang lebih tepat dan kuat untuk melatih murid akademi. Apalagi saat ini negara Tang harus menghadapi pertempuran di medan perang. Mereka tak yakin Ningki sanggup memimpin pasukan nantinya. Semua keluhan mereka tak ditanggapi oleh sang raja, dan raja saat ini percaya kalau Ningki mampu menjadi seorang pemimpin pasukan, karena ia yakin Ningki adalah orang yang sangat kuat. Mendengarkan perintah itu, semua orang yang berada di sana tak dapat membantah dari perintah sang raja. Di lain sisi, Istana Siling saat ini juga mengutus Long King untuk pergi ke hutan alam liar, karena di sana terdapat sebuah barang legenda yang bernama Kitab Langit, dan Reki telah mengutus Long King untuk mendapatkan Kitab Langit tersebut. Singkatnya, Putri Liu telah mendapatkan informasi mengenai Ningki yang nantinya akan menjadi pemimpin pasukan dan menjadi pemimpin untuk melatih murid akademi di hutan alam liar. Liu sesaat menjadi cemas karena ia tahu sifat ayahnya. Setiap memberikan perintah pasti memiliki maksud tersendiri. 要回军部了。那只是应西陵掌教的谕令而去吗？实修的真正目的是什么呢？ Di lain tempat, kakek legend yang mengetahui perintah dari sang raja saat ini menduga kalau sang raja pasti sudah sengaja mengirim Ningki ke hutan alam liar, karena ia tahu di sana terdapat sebuah kitab langit, dan pastinya secara tak langsung sang raja menginginkan Ningki untuk mendapatkan kitab langit tersebut tanpa Ningki ataupun semua orang menyadarinya. Namun di sini, kakek legend percaya kemampuan Ningki untuk menjadi seorang pemimpin, dan ia yakin Ningki pasti mampu. Kembali ke Istana Siling, kini Reki juga mengutus seorang pasukan yang bernama Bunga untuk menemani Long King pergi ke hutan alam liar dengan maksud untuk mendapatkan kitab langit tersebut. Karena Reki curiga apabila Long King berhasil mendapatkan kitab langit tersebut, takutnya Long King akan mengambilnya dan menggunakannya untuk membalaskan dendam kepada Ningki. Mendengarkan perintah itu, Bunga pun menerimanya dan langsung pergi dari sana. Kini, senjata yang Ningki minta buatkan dari kakak seperguruannya telah jadi. Terlihat ia memegang dua pedang dan langsung mencobanya. Setelah itu, ia pun dibuatkan sebuah panah, yang dimana panah tersebut memiliki kekuatan sihir. Namun kakak seperguruannya meminta Ningki untuk tidak mencobanya saat ini, karena Ningki boleh memakai panah tersebut di saat genting saja, karena kekuatan di panah itu sangat luar biasa. 什么？这把弓威力巨大，要罐头再用的好。剑可只能用一次哦。
为什么？镶着一颗金刚石，是我跟七师姐就会因为这符咒的加持，距离越远，威力也就越大。之剑只能够有一次。 Mereka pun mulai memikirkan nama untuk panah tersebut, dan Ningki mengusulkan sebuah nama, yaitu Panah Yuan 13. Karena ia merupakan murid dari master yang ke-13, maka dari itu ia memberikan nama tersebut. Semua kakak seperguruannya setuju dengan nama itu. Lalu tak lama kemudian, Junmo menghampiri mereka. Di sana Junmo mengatakan kalau Ningki mendapatkan perintah dari sang raja untuk menjadi pemimpin pasukan untuk membawa murid akademi di hutan alam liar. Ningki akan berlatih dengan murid akademi, yang dimana Ningki juga akan diutus menjadi pemimpin pasukan nantinya. Mendengarkan berita itu, ia pun sesaat sangat terkejut. Singkatnya, ia pun kembali ke rumah dan berkata kalau ia akan pergi ke hutan alam liar yang jaraknya sangat jauh. Bahkan ia juga tidak tahu harus berapa lama akan kembali. Sang ternyata sudah mengetahui hal tersebut, maka dari itu ia sudah mempersiapkan semua barang-barang mereka. Namun di sini Ningki berkata kalau ia akan pergi seorang diri dan tidak bisa mengajak Sang untuk pergi bersamanya.